Oke. Kembali lagi bersama saya Liminku, host magang CVKL TV dalam segmen yang paling serius dalam channel ini, yaitu Juvepedia, di mana hal-hal tentang Juventus akan dibahas secara mendalam dan secara serius tanpa satu bercandaan apapun. Gimana kabar kalian hari ini? Saya harap kalian sehat-sehat selalu. Tetap jaga kesehatan ya. Apalagi sekarang selain masa pandemi, cuaca juga sedang tidak menentu. Hujan di mana-mana, tadi pagi hujan, kemudian jadi reda, kemudian hujan lagi, kemudian reda lagi, kemudian hujan lagi, kemudian reda lagi. Saya harap kalian semua tetap jaga kesehatan, makan makanan yang berserat, minum air putih yang cukup, dan jangan terlalu banyak makan mie instan. Kalau mau makan mie instan, maka campur dengan telur atau nutrisi yang lain seperti sayur-sayuran hijau dan lain sebagainya. Oke? Dan seperti biasa, apa yang Anda saksikan di device Anda tidak sama persis dengan apa yang terjadi di sini karena sekarang kita tidak live. Oke, hari ini kita akan membahas hal-hal kocak yang terjadi pada klub di Italia sana, alias klub kebanggaan kamu semuanya yang bernama Juventus FC. Kita mulai dari yang pertama. Hal kocak yang terjadi pada Juventus FC adalah Juve tidak hanya memiliki satu nama, melainkan 3 nama. Selain bernama Juventus, Juventus FC juga memiliki 2 nama yang lain, yaitu yang pertama Piemonte Calcio, dan yang kedua bernama Zebre. Itu adalah nama Juventus yang ada di dalam game FIFA 20. Dan nama Zebre itu adalah nama Juventus yang ada di dalam game Football Manager 20. Kenapa kok bisa sampai terjadi perbedaan nama seperti itu? Jadi kenapa sih sampai ada perubahan atau perbedaan nama seperti ini? Yaitu asal muasalnya karena Juventus melakukan kontrak eksklusif bersama Konami, meliputi penamaan, desain jersey, desain logo Juve, serta stadion. Jadi pihak pengembang game yang lain selain Konami tidak boleh menggunakan atribut-atribut yang berhubungan dengan Juventus. Hal kocak yang terjadi pada Juventus nomor 2 adalah teradanya pemain versus presiden klub. Kasus pemain versus presiden klub yang terjadi di Juventus ini sangatlah unik karena tidak akan kamu dapati di klub manapun selain di Juventus. Hal ini melibatkan seorang legenda Atletico Madrid bernama Thiago Mendes dengan presiden Juventus pada waktu itu sebelum Andrea Agnelli, yaitu Koboli Gigli. I don't know how to pronounce it. Ya, Koboli, pemain gitulah ya. Koboli. Ya. Nah, peristiwa tersebut terjadi pada awal musim 2008-2009. Jadi waktu itu si Thiago Mendes merasa bahwa dirinya itu akan dijual, atau ada isu yang berhembus yang bilang bahwa dia itu akan dijual oleh Juventus, antara ke Everton atau ke klub lain. Kamu bisa cari beritanya di situs-situs ya. Thiago waktu itu masih merasa bahwa dirinya itu masih bagus lah untuk bermain di Juventus dan masih merasa bisa memberikan kontribusi untuk klubnya waktu itu, yaitu Juventus. Tetapi waktu itu dalam suatu wawancara, Koboli bilang, Claudio Ranieri masih menganggap bahwa Thiago itu akan masuk ke dalam skema permainannya, tetapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di bursa transfer besok. Itu yang diucapkan oleh Koboli Gigli kira-kiranya ya. Thiago tidak terima dong, dia merasa masih bagus, masih baik untuk Juventus. Maka sebuah langkah strategis dia lakukan dengan cara mengunci Koboli Gigli di dalam toilet waktu Koboli Gigli sedang pipis di dalam toilet. Waktu sedang asik-asiknya pipis, waktu sedang gemeteran, tiba-tiba kunci di pintu. Tiba-tiba pintunya dikunci oleh Thiago. Akhirnya
Koboli Gigli pun menggedor-gedor pintu dari dalam, berharap ada seseorang yang mendengar teriakan beliau dan mau membukakan pintu dari luar. Untunglah ada panutan kita semua, ada Kapten La Bandiera Juventus Alessandro Del Piero datang menyelamatkan Presiden Juventus pada waktu itu, yaitu Koboli Gigli. Kapten kita Alessandro Del Piero akhirnya membukakan pintu toilet dan menyelamatkan Koboli Gigli sambil ketawa-ketawa. Biasalah. Kayak kalian kan, ngetawain dulu baru nolongin. Yang ketiga, Dzeko. Edin Dzeko to Juventus. Mungkin beberapa dari kalian itu merasakan adanya menunggu seseorang ya bertahun-tahun tetapi tak kunjung bersama jua dan terasa pahit, sedih, tidak tahu harus berbuat ke apa, tidak tahu harus cerita kemana. Nah, sama seperti apa yang terjadi pada Edin Dzeko. Dari semenjak Edin Dzeko masih bermain di Wolfsburg, dia sudah diisukan akan pindah ke Juventus. Waktu di Wolfsburg katanya mau pindah ke Juve, malah ke Manchester City. Kan mobil CAR, bacanya car. Berarti Manchester City dibacanya Manchester City. Oke. Barcelona. Waktu di Manchester City juga begitu. Katanya mau pindah ke Juve. Malah ke AS Roma. Dan waktu di AS Roma pun begitu. Katanya mau pindah ke Juve. Malah nggak jadi. Ya, kasihan banget. Bayangkan, Dzeko menunggu momen pindah ke Juve. Itu selama 11 tahun, guys. 11 tahun, guys. Kamu saja loh baru menunggu dia selama 1 bulan, chatnya nggak dibalas sama dia 1 bulan, itu sudah nyerah. Bayangkan perasaannya Dzeko seperti apa. Nomor 4. Menit bermain 0, tetapi kartu merah 1 dong. Yang ini dilakukan atau dialami oleh penjaga gawang ketiga kita, yaitu one and only Carlo Pinsoglio. Carlo Pinsoglio waktu itu sesaat setelah Leonardo Bonucci, legendanya AC Milan. Jadi waktu itu Carlo Pinsoglio sesaat setelah legenda AC Milan mencetak gol ke gawang Torino, yaitu Leonardo Bonucci, dia lari sambil berteriak, merayakan golnya si Bonucci ini sambil berteriak ke arah wasit, ayo sit, yang ini juga dianulir sit, ayo sit, sing kiye juga di kartu merah sit, gagian ayo, wani ora kon, sing iki juga dianulir, di VAR. Akhirnya tanpa pikir panjang, Orsato ambillah kartu merah dan prit. Menit bermain 0, tapi kartu merahnya 1. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Carlo Pinsoglio ini mewakili apa yang ada di pikiran kita semua, ya kan? Bagaimana tidak, guys? Juventus pada musim ini itu akrab banget dengan gol yang dianulir. Ya. Kalau biasanya kan kita akrab dengan wasit. Dengan panitia liga. Sekarang malah kita tahun ini akrabnya dengan gol yang dianulir, ya kan? Jadi wajarlah kalau Pinsoglio mengatakan itu kepada wasit. Ya. Apalagi Alvaro Morata. Morata. Dia sampai bikin hat-trick, gol dianulir sama wasit. Bayangkan coba. Kayaknya hanya di Juve hal kocak ini bisa terjadi. Yang terakhir, ini yang paling lucu. Runner up UCL. Berapa kali Juventus runner up UCL? Ayo, kita jawab bareng-bareng di kolom komentar. Runner up Juventus. Juventus menjadi runner up di kompetisi Champions League sebanyak 5
Oke tuh guys, hal-hal kocak yang hanya terjadi pada tim Juventus FC. Sebenarnya masih ada beberapa hal kocak yang lain, tapi kalau saya cantumkan di video ini semuanya, maka video ini akan semakin panjang dan saya akan kekurangan bahan untuk dijadikan konten Juvepedia selanjutnya. Maka untuk Juvepedia episode 2 ini, saya hanya mencantumkan hal-hal kocak tentang Juventus, hanya 5 saja. Karena ngeditnya juga lama, kasihan editornya ya. Kamu juga bisa membaca versi artikel dari video ini pada blog pribadi saya, yaitu www.initialtg.blogspot.com. Serta kamu juga bisa menonton Juvepedia episode 1 di sini. Thank you guys for watching. Jangan lupa untuk subscribe channel CVGL TV karena ada banyak hal-hal lucu tentang Juventus yang dibahas oleh host-host karyawan tetap CVGL TV kalau saya masih magang. Doakan saya untuk mampu meyakinkan Paduka supaya saya segera diangkat menjadi karyawan tetap CVGL TV. Terima kasih, stay tune. Fino alla fine, Juventus per sempre sarà. Forza Juve. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.